Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya, kembali lagi dengan di channel Thomas LB. Oke, nah jadi di video kali ini itu Alhamdulillah saya akan memberikan sebuah alur cerita film horor lagi kepada kalian teman-teman ya. Ya mungkin ada sedikit komedinya ya, tapi ya seru banget ini film menurut saya, 2 jempol. Kita langsung aja menuju ke videonya. Check it out. Di sini kita dilihatkan kepada kursi roda yang sedang berjalan sendiri dan menjulurkan sebuah kain berwarna merah. Dan film pun Gerbang Panti Jompo dimulai. Di awal film kita diperlihatkan kepada 2 hansip. Yang satu kribo, kita sebut saja namanya Udin. Yang satu lagi cewek, kita sebut saja namanya siapa ya, Lia aja teman-teman ya. Nah jadi si kribo ini menceritakan bahwa nih di saya itu punya pistol gitu, jadi tenang aja, kalau jadi hansip nggak usah takut ini, dor katanya gitu teman-teman ya. Jadi ceweknya ini, si Lia ini menjadi hansip demi mencari uang gitu kan katanya gitu. Pas mereka ini berjalan berdua ya karena ingin patroli, tiba-tiba HP-nya si Lia itu ternyata tertinggal di pos ronda. Dan mereka pun berbalik lagi ke sana. Pas nyampe pos ronda, si Lia ini nyari HP-nya nggak ketemu-temu. Si Kribo pun teman-teman, aduh, ini susah banget ngomongnya. Itu ya udah kecapean gitulah, bodo amat gitulah, tibang HP lu katanya gitu kan. Tapi ini tiba-tiba pas di sela-sela mereka ngomong itu tiba-tiba seperti ada orang yang manggil. Ah, lu mah dekat gua lagi capek begini gak ngomong mending. Enggak begitu. Dengar apa? Iya sih. Dan tiba-tiba ternyata ada pocong dong di situ sambil duduk di kursi roda. Aduh, pocongnya pingsan ternyata. Dan di sini pun si Kribo mencoba untuk menembak pocong itu, cuman tidak tega katanya. Cuman ya mau gimana lagi, ditembak pocongnya malah ngindar dong. Aduh. Dan ternyata yang paling mengejutkannya lagi, pocong itu bebodohan. Itu adalah maling yang dimana mau ngambil HP-nya si Lia. Ah, mampus tuh, gua kerjain. Rambut doang keribo. Tadi gua ngeliat HP ke bapak. Mana HP-nya ya? Scene pun berpindah kepada kedua pengendara motor ya. Jadi ceritanya motornya ini mogok karena kehabisan bensin. Kata yang ngebonceng tuh, lu mah motor bagus doang, tapi bensin gak adaan gitu loh. Nah kebetulan mereka itu menemukan kayak bensin eceran gitu ya, yang jual bensin eceran gitu. Dan tapi dia mau beli itu bingung, penjualnya itu nggak ada gitu loh. Pas mereka lagi ngobrol nih, seperti ada yang manggil-manggil lagi nih. Dan mereka pun nyangka kayak itu adalah penjualnya. Tapi pas dicek itu kok nggak ada gitu. Terus siapa gitu kan ya, kayak ada yang manggil-manggil. Dan ternyata tiba-tiba oh ternyata itu adalah pocong yang sedang mengejar mereka teman-teman. Tapi yang di sini yang paling pijengkirin lagi adalah ternyata pocong itu adalah maling yang tadi mengambil HP-nya Lia. Jadi dia menyamar jadi pocong agar bisa mengambil motor ninja tersebut. Scene pun berpindah lagi kepada kedua mahasiswa ini. Yang pertama itu yang mahasiswa yang laki-laki kita sebut saja namanya Doni. Dan yang kedua itu mahasiswi kita sebut saja namanya Meli ya. Meli teman-teman ya. Nah jadi ceritanya Meli ini mau kerja di panti jompo yang ada di sebuah kampung terpencil. Kata Doni itu jangan, di situ bahaya banget gitu loh. Jadi di situ tuh banyak setannya. Tapi Meli pun tidak menghiraukannya. Dan di sini scene-nya pun berpindah lagi kepada orang yang rambutnya panjang ya, laki-laki, kita sebut saja namanya Andri. Jadi di sini Andri itu berjanjian dengan temannya dan dia pun berhenti di sebuah rumah, di depan rumah gitu loh. Dan ya suasana awal sih biasa-biasa aja. Tapi seketika tiba-tiba adanya muncul kursi roda di depan gerbang tersebut. Andri pun penasaran gitu loh. Dan sekarang Andri itu sedang berada di depan gerbang panti jompo abadi. Dan dia pun penasaran lalu mengintip ke gerbang panti jompo tersebut. Ya awalnya sih nggak ada apa-apa ya. Tapi pas Andri mencoba ngintip yang kedua kalinya tiba-tiba ternyata ada pocong di dalamnya dong. Dan Andri pun mencoba mengintip lagi gitu loh karena masih penasaran. Dan pas diintip lagi itu kosong, nggak ada apa-apa. Ya normal-normal aja gitu. Tapi pas Andri dibalik badan, aduh pocongnya udah ada di pinggir. Dongos teman-teman pocongnya.
Scene pun berpindah lagi kepada Udin dan juga Lia. Mereka pun ngobrol-ngobrol santai gitu loh di pinggir jalan. Sampai seketika mereka pun sampai di depan gerbang panti jompo abadi yang angker tersebut yang tadi disamperin oleh si Andri ya gitu loh. Dan tiba-tiba nih ada muncul kursi roda di situ. Padahal tadi nggak ada loh. Andri teman-teman. Udin pun ketakutan gitu loh, kaget gitu ya karena melihat kursi roda itu ada sendiri, dan dia pun menceritakan bahwa panti jompo itu angker dan kursi roda itu pun gerak sendiri. Cuman Lia tidak percaya. Dia pun memberanikan diri untuk menanjong kursi roda tersebut. Maaf teman-teman ya kalau omongan saya terlalu tergesa-gesa dan juga terburu-buru. Nah, di sini yang anehnya kursi roda itu mengeluarkan kain panjang berwarna merah dan mengikat kakinya Lia. Dan Lia pun meminta tolong kepada Udin. Cuman Udin tidak mau menolong karena takut. Dia pun lari. Dan dia pun diikat kedua kakinya dengan kain merah yang menjulur panjang dari kursi roda tersebut. Ya Lia pun ya ketakutan ya. Udin pun sama ketakutan berlari. Dan Lia ditarik ke kursi roda dan duduk di kursi roda tersebut. Maaf teman-teman ya, saya kebeliwat ngomongnya. Dan dia pun dicekek oleh kain panjang warna merah itu ya. Maaf teman-teman ya, saya ngomongnya kebeliwat karena tidak ada teksnya. Sedangkan Udin yang berlari ketakutan itu dikejar kain merah bertemu dengan pocong dongos yang tadi ketemu sama Andri ya. Ih, serem banget itu pocongnya. Dan Udin pun bersembunyi di sebuah salah satu rumah di situ. Dia rasa sudah aman, tapi tiba-tiba ada pocong dongosnya muncul lagi di belakang si Kribo, dan dia pun lari ketakutan lagi dan bersembunyi di salah satu pagar di situ. Cuma nih pas dia lagi bersembunyi tiba-tiba seperti ada yang memanggil-manggilnya. Aku di sini, Bang. Ternyata itu adalah suaranya Mbak Meli yang ingin menanyakan alamat panti jompo abadi karena dia itu ingin bekerja di sana gitu loh. Cuman Bang Udin ini itu memerintahkan sebaiknya jangan, dia udah pulang aja Neng, bahaya katanya kerja di situ. Panti jompo angker banget gitu. Tapi di sini mungkin Udin masih ketakutan, jadi dia pun masih trauma gitu loh dengan panti jompo, dan dia pun berlari. Di sini pun Meli menelusuri jalan sendiri untuk mencari keberadaan di mana sih panti jomponya gitu loh alamatnya. Cuma pas di pertengahan jalan tiba-tiba dia pun pingsan melihat pocong gadungan itu ya. Pocong gadungannya itu ada lagi dan ada lagi ya. Dia itu maling tapi ya gitulah teman-teman ya, yang menjadi pocong gitu. Nah, jadi dia pun mempunyai kesempatan untuk mengambil tasnya si Meli ini ya, katanya wah ini lumayan banget gitu. Dan di sini Doni yang mencari keberadaan Meli karena dia khawatir dengan Meli. Dia pun menemukan Meli yang sedang tergeletak pingsan di pinggir hutan ya di situ ya, dan dia pun mencoba untuk membangunkan Meli. Meli pun di sini tersadar dan menceritakan semuanya kepada Doni tadi. Cuma nih pas Meli pun sadar di sini bahwa tasnya itu nggak ada gitu loh. Dan di sini Doni pun berpikir bahwa memang tadi itu bukan pocong beneran, tadi itu adalah maling yang menyamar jadi pocong. Di keesokan harinya, Meli dan Doni pun curhat kepada Ustadz nih tentang penampakan pocong semalam gitu loh. Cuman di sini Ustadz pun menjelaskan bahwa jin itu aslinya pocong kayak gitu itu nggak ada ya teman-teman ya. Arwah gentayangan itu nggak ada, sorry teman-teman. Yang ada itu jin yang menyerupai arwah gitu loh. Jadi di sini itu tugas jin itu hanya menyesatkan umat manusia. Jadi kalau misalnya ketemu jin itu cukup baca surat An-Nas agar dia itu kepanasan. Scene pun berganti kepada si maling yang ingin bersiap-siap untuk mencari mangsa baru nih. Dengan cara dia pun menggunakan kostum pocong lagi dan bersembunyi di balik pohon. Sedangkan di balik pagar itu sudah ada Doni dan juga Meli dan Kribo Udin dan juga temennya Kribo ya yang megang kamera. Mereka itu merencanakan ingin menangkap maling itu di malam ini juga ya.
Dan seketika mereka pun berusaha untuk menangkap maling tersebut dan akhirnya pun berhasil sambil direkam gitu loh. Dan di sini pun si Kribo Udin itu mencoba untuk mengancamnya gitu agar membalikan barang-barang yang sudah dia ambil ya. Si Kribo ini mengancamnya dengan menggunakan pistolnya itu gitu loh. Cuma nih pas lagi riweh nginterogasi tiba-tiba pocong dongos itu muncul lagi. Dan Doni pun yang teringat perkataan Ustadz bahwa jikalau ada jin itu membaca surat Anas, Doni pun mencoba untuk membaca surat Anas. Film pun tamat. Tapi di sini yang janggal teman-teman adalah di manakah keberadaan Lia? Kok Lia tidak tertampak tadi sama teman-temannya ya? Apakah Lia masih diikat oleh hantu panti jompo tersebut di kursi roda? Apakah Lia sudah terbebas ya? Yang tahu bisa komen di kolom komentar, oke? Yap teman-teman, tadilah videonya, semoga kalian terhibur. Nah jadi di dalam video tersebut kita bisa mengambil pelajaran bahwa jangan kita sekali-kali, ini yang pertama teman-teman ya, jangan kita sekali-kali berbuat kejahatan dengan mengatasnamakan makhluk halus teman-teman ya, yang seperti tadi di video ya. Dan juga yang kedua, jangan kita meremehkan hal-hal gaib ya, tentang makhluk halus dan segala macam. Itu yang kedua. Dan yang ketiga, kita harus lebih menghormati, bahasanya harus lebih menghargai ya. Itu kan bahasanya ada panti jompo gitu kan. Nah kita harus sopan teman-teman ya, bahasanya gitu ya. Kalau kita lewat situ permisi, assalamualaikum ya kan gitu, permisi aja gitu kan, biar kita itu terbilang sopan gitu ya. Jadi sopan juga tidak harus kepada makhluk hidup teman-teman, yang makhluk yang seperti itu juga kita harus sopan ya. Bahkan di pemakaman saja kita harus sopan ya, padahal itu sudah orang-orangnya sudah pada berbaring semua gitu kan ya, tapi kita beda alam semua, tapi kan kita harus tetap sopan gitu ya. Mungkin segitu saja teman-teman ya videonya, semoga kalian terhibur. Terima kasih telah menyaksikan video ini sampai selesai. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.